pengajaran dari Bapak Edi Leo. Ya, saya pastikan semuanya pada bersuka cita. Ya, kita dapat pengajaran melalui video. Silakan, tim screen. Haleluya, Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ya, kami bersama-sama dengan tim yang sedang ada di Yunani. Kami hari ini berkunjung ke suatu tempat yang sangat-sangat penting sekali di dalam sejarah Perjanjian Baru, yaitu salah satu kota yang Paulus kunjungi ketika dia diusir karena dia, saudara, sedang mengalami satu tekanan, aniaya, ya. Dia kemudian, saudara, dilarikan ya ke kota Berea. Nah, inilah kota Berea, saudara, dan kami sama-sama ada di tempat ini, saudara. Senang sekali ingin sharing dari firman Tuhan tentang kota Berea ini, saudara. Nah, kota Berea itu sekarang ini, saudaraku, ya, ada di tempat ini, saudara. Kami berdiri di sini. Nah, ini kita tahu sejarahnya, saudara. Nah, kita lihat ketika Rasul Paulus, saudara, di Troas, ya, dia mendapatkan mimpi, ya, dia dipanggil, ya, di dalam penglihatan itu oleh seseorang yang berkata, "Kemarilah, tolonglah kami," ya. Nah, itu adalah panggilan Makedonia. Makanya, saudara, Paulus menyeberang, ya. Kemudian dia, saudaraku, sampai, ya, akhirnya dia tiba, saudara, ya, menyeberang ke Makedonia, melayani, saudara, di Filipi, Tesalonika. Akhirnya, saudara, dia sampai ke Berea. Nah, di Berea, saudara, dia berjumpa dengan sekelompok orang-orang Yahudi yang baik hatinya, dan mereka itu, saudara, tinggal di sekitar sini, saudaraku, ya, di saudara, di sinagog, ya. Dan mereka ini, saudara, kalau kita lihat gambarnya, ya, mereka mendengarkan Paulus berkhotbah, ya. Nah, Paulus berkhotbahnya, saudara, di tempat ini. Jadi ini semacam bukit, ya. Kemudian waktu Paulus berkhotbah, lihat mereka begitu perhatian, ya. Ini orang-orang Yahudi yang ada di dalam, saudara, sinagog. Mereka keluar dari sinagog dan berkumpul di sini mendengarkan Paulus berkhotbah. Nah, hari ini, saudara, kita akan mendengarkan dari firman Tuhan, saudara, ya. Mengapa, ya, kalau kita lihat, saudara, misi di Berea ini adalah misi yang paling berhasil, ya, boleh dikatakan dalam, saudara, perjalanan misi Paulus yang kedua. Paling berhasil, ya, paling terbuka diterima Injil itu dan menghasilkan church planting yang luar biasa, saudara. Nah, kita mau sama-sama baca dari firman Tuhan. Saya akan ajak kita lihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai ayat 14. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Nah, saudara, mengapa misi di Berea paling berhasil dalam perjalanan misi Paulus yang kedua ini?
Mengapa, saudara? Nah, ada 4 faktor kalau kita perhatikan di ayat-ayat ini. Yang pertama, saudara, karena Paulus diutus bersama kompaknya. Paulus tidak sendirian, saudara. Dia bersama dengan Silas. Itu kompak dia, saudara. Dia tidak sendirian melayani. Ya, dia bersama Silas dan ada satu anggota baru namanya Timotius baru bergabung ketika mereka, saudaraku, sebelumnya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Karena mereka melayani ya sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus kalau mengutus utusan Injilnya tidak sendirian, saudara, berdua dan bahkan bisa bertiga. Nah, berdua ini lebih baik dari satu. Makanya begitu dahsyat pelayanannya, saudara, karena berdasarkan kompak atau hafruta. Ya, karena Yesus menerapkan sistem pemuritan hafruta. 2-3 orang itu, saudara. Dan ketika misi, mereka nggak pernah berangkat sendiri, saudara. Kalau saudara melayani, jangan sendirian. Harus ada di dalam hafruta. Karena inilah sistem pelayanan yang Tuhan Yesus tetapkan. Makanya dahsyat, ya. Makanya setan takut sama hafruta. Karena hafruta itu unit dasar, ya, atau unit terkecil dari tubuh Kristus. Komunitas tubuh Kristus. Sehingga kalau mereka datang, ya, mereka, saudaraku, datang dengan otoritas tubuh Kristus. Makanya, ya, mereka bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Ya, mereka bisa, saudaraku, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, itu faktor pertama. Yang kedua, saudara, itu tadi di dalam ayat yang ke-10. Kemudian dalam ayat yang ke-11 dikatakan, saudara, di sini, ya, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, faktor yang kedua, karena saudara Paulus menemukan orang damai yang baik hati. Ya, hatinya baik, saudara. Jadi kalau kita mau misi itu berhasil, mesti menemukan orang damai yang hatinya terbuka untuk Injil. Hatinya baik. Nah, di sini, saudara, ada sekelompok orang Yahudi yang hatinya, saudaraku, sangat baik. Mereka lebih baik dari orang-orang di Tesalonika. Ya, orang-orang di Tesalonika menolak Injil itu, saudara. Bahkan sebagian ada yang menerima Injil, tapi nggak sebaik orang-orang di Berea. Kenapa, saudara? Karena orang-orang di Berea ini dikatakan menerima firman itu dengan kerelaan hati. Yaitu yang pertama, saudara. Menerima firman itu dengan kerelaan hati. Kedua, mereka bukan cuman terima aja firmannya, walaupun yang berkhotbah adalah siapa, saudaraku? Rasul Paulus. Tetapi, saudara, mereka benar-benar menyelidiki, saudara, kitab suci dan mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Wow. Jadi mereka meneliti ulang lagi tiap hari loh, saudara. Jadi tiap hari mereka apa yang Paulus khotbah, ya, mereka teliti ulang. Nah, mereka menggunakan sistem dari hafruta. Karena, saudaraku, orang Yahudi sudah berabad-abad, bahkan sejak zaman Babilonia sampai zamannya Tuhan Yesus, semua sinagog, saudaraku, ya, terutama kalau orang-orang Yahudi yang mau dicetak menjadi rabi, saudara, mereka selalu menggunakan sistem hafruta. Hafruta itu 2-3 orang, saudara, yang selalu belajar firman Tuhan mendalam. Ya, mereka nggak percaya begitu aja. Apa yang disampaikan itu diselidiki lagi di dalam Alkitab. Apakah benar demikian? Salah tafsir nggak? Ya, walaupun Paulus rasul yang luar biasa, tapi mereka teliti benar tidak konteksnya. Ya, apakah benar demikian kata firman Tuhan? Benar nggak ada ayatnya? Dan kalaupun benar,
konteksnya bilang apa? Wow, luar biasa saudara. Ini sistem belajar orang Yahudi yang disebut Hafruta. Nanti saudara bisa teliti dalam sejarah. Ya, nah ini yang menyebabkan saudara, karena mereka meneliti firman itu tiap hari, maka mereka mendapatkan ya iman yang luar biasa saudara. Benar Yesus itu adalah Mesias. Mereka tangkap Yesus itu adalah Mesias. Imannya saudaraku ya benar-benar ya diteguhkan saudara. Nah, apa akibatnya saudara? Ya, sehingga mereka begitu yakin Yesus itu adalah Mesias. Mereka ngalamin Kristus. Mereka yakin betul saudaraku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Ya. Nah, inilah dahsyatnya saudaraku ya sistem Hafruta. Nah, kemudian faktor yang ketiga saudaraku ya, ayat yang ke-12 dikatakan ya, banyak di antara mereka menjadi percaya ya, yang menjadi percaya juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Akibat Hafruta ini meneliti dengan seksama message-nya Paulus, mereka dapat iman. Nah, karena mereka dapat iman, saudara, sekarang mereka memberitakan Injil bersama dengan Hafrutanya, dengan iman juga. Ya, maka Hafruta ini bukan hanya ya dengar aja, tapi mereka mulai keluar menginjil, saudara. Nah, karena mereka terima itu message-nya dengan iman, maka mereka juga bisa memberitakan dengan iman yang luar biasa, sehingga banyak orang diselamatkan. Ya, juga termasuk orang-orang Yunani. Mereka apa? Ya, saudaraku, ya menjangkau orang di luar Yahudi. Puji Tuhan. Dan saudara, ya, yang terakhir saudara, kenapa ya misi di Berea paling berhasil dalam perjalanan misi Paulus? Karena ada follow up untuk memperlengkapi kompak-kompak atau Hafruta yang sudah berjalan. Ya, mereka tinggalkan Silas dan Timotius di sana. Nah, saudara, inilah penyebabnya. 4 faktor kenapa saudara ya misi di Berea adalah misi yang terhebat, yang terluar biasa. Tuhan memberkati saudara. Ya, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, saudara terkasih, kami dari BR 616 ya. Bagi Bapak Ibu yang ada nih teman saya, Ibu Melian, apakah sudah hadir ya membantu ya. Untuk ada yang mau kesaksian, mau didoakan, ya boleh ya. Nanti dibantu ada Bapak Mardi yang membantu kita, dan juga ada yang bertanya. Silakan ya. Sebelumnya kita dengarkan dulu ya pengumuman dari tim screen. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita mau tetap semangat dalam Tuhan. Nah saudara, sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang amat berbahaya, di mana saudaraku terjadi kehancuran hidup dari manusia. Karena manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Kemudian saudaraku, mereka memberontak kepada orang tua, dan akhirnya saudara, gereja menjadi rusak. Nah, karena itu saudara, jalan keluarnya adalah saudaraku mesti ada pemuritan yang alkitabiah di dalam saudaraku rumah tangga. Nah, sebab itu saudara, kita akan mengadakan pertemuan jaringan pria 2025 saudara, khusus diadakan ya untuk semua gereja-gereja. Ya, semua pria-pria boleh ikut acara ini. Diadakan saudaraku di Bali ya, di Nusa Dua, dan saudara ada pembicara-pembicara yang luar biasa yang akan memperlengkapi kita saudara, supaya kita menjadi pria-pria yang kuat, yang bisa memuridkan keluarganya, sehingga gereja lokal menjadi gereja yang kuat dan sehat. Nah saudara, saya sendiri akan berbicara di sana. Kemudian
ada Bapak Timotius Arifin, ya, Gembala GBI Rock yang luar biasa dipakai Tuhan, dan juga saudara tentunya Paul Cole, ya, anak dari pendiri Christian Men's Network, dan kita juga saudaraku akan kedatangan Kasih Karsten, seorang ahli pembapaan, akan saudaraku mengajar kita bagaimana pria-pria bisa menjadi bapak yang maksimal dalam keluarganya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Craig Hill. Dia saudara akan memperlengkapi kita bagaimana pria-pria dengan istrinya dalam hubungan covenant yang luar biasa. Mereka dapat menjadi berkat buat anak-anaknya sehingga lahir keturunan ilahi yang sangat luar biasa. Mari saudara, ya, kami mengundang semua jemaat, ya, saudara yang bisa hadir pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei di Bali, saudara. Ini adalah sebuah conference yang luar biasa, disertai dengan pemuritan pria, dan juga ada KKR keluarga. Kita juga ada sesi buat wanita, saudara, Brilliant Mother, dan ini luar biasa. Nah, mari saudaraku, saya undang jemaat untuk mengikuti konferensi dan pemuritan ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam Mesbah Koram Deo pagi ini. Tolong tulis nama dan nomor telepon di room chat. Kami ingin mengenal Bapak Ibu lebih dalam lagi. Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan tulis nama dan ingin didoakan. Kompak adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji untuk saling membangun. Kami dari MCD 47 sampai 52. Tuhan Yesus memberkati. Yes.